Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita ingin mengakhiri hidup kita? Banyak orang mengakhiri hidupnya dengan ketakutan, penyesalan, atau kecemasan. Tetapi Yakub, seorang yang penuh luka dan perjalanan panjang, mengakhiri hidupnya dengan iman, bukan penyesalan. Inilah inti dari berkat terakhir Yakub, seorang tua yang lemah tubuhnya, tetapi kuat dalam iman dan berani memandang masa depan. Yakub memulai berkatnya bukan dengan memuji dirinya, tetapi dengan mengingat Allah. Allah yang menampakkan diri kepadanya di Betel, Allah yang menuntunnya dalam pelarian, Allah yang memulihkannya dari kehilangan, Allah yang mempertemukannya kembali dengan Yusuf. Iman yang sehat tidak amnesia. Iman mengingat pekerjaan Allah sebagai dasar pengharapan. Karena itu, Yakub tidak menutup hidup dengan kenangan, tetapi dengan pengakuan akan kesetiaan Allah. Yakub melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengangkat Efraim dan Manasye sebagai anaknya sendiri, setara dengan Ruben dan Simeon. Ini adalah ekspansi anugerah di dalam perjanjian Allah. Allah sering bekerja bukan dalam batasan manusia, tetapi dalam kelapangan anugerahnya. Dalam sejarah keselamatan, Allah sering memasukkan yang tidak diduga. Efraim lahir di Mesir dari seorang ibu Mesir dalam konteks diaspora, tetapi Allah memasukkannya ke dalam garis perjanjian. Saat Yusuf mendekatkan kedua anaknya, Yakub menyilangkan tangan kanan ke atas Efraim, si bungsu, tangan kiri ke atas Manasye, si sulung. Yusuf keberatan karena ini melawan urutan manusia. Namun Yakub menjawab, "Aku tahu anakku, Allah tidak terikat pada protokol manusia. Ia berdaulat dalam memilih dan memberkati." Ini konsisten dalam kitab Kejadian. Ishak bukan anak sulung, tetapi dipilih. Yakub bukan anak sulung, tetapi dipilih. Yusuf bukan anak sulung, tetapi dipilih. Daud bukan anak sulung, tetapi dipilih. Kedaulatan Allah berjalan menurut maksudnya, bukan struktur manusia. Yakub tidak hanya memberkati hari itu, tetapi menubuatkan masa depan, pertumbuhan, pengaruh, dan kedudukan Efraim di antara suku Israel. Iman sejati tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi generasi setelahnya. Berkat Yakub adalah warisan rohani, bukan sekedar doa spontan. Ibrani 11 ayat 21 menambahkan detail penting. Yakub menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Tongkat itu simbol kelemahan tubuh, panjangnya perjalanan, ketergantungan pada Allah. Yakub mungkin lemah secara fisik, tetapi ia berdiri tegak secara rohani. Beginilah akhir hidup orang benar, bukan dengan panik, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan penyembahan. Apa yang dilakukan Yakub adalah bayangan Injil, tangan yang menyilang,
berkat yang tidak sesuai algoritma dunia. Yesus adalah penggenapan berkat itu. Ia bukan raja menurut standar dunia. Ia bukan pahlawan menurut logika budaya. Tetapi melalui salib, Allah memberkati bangsa-bangsa. Salib adalah tangan Allah yang menyilang sejarah. Dunia memilih yang kuat, tetapi Allah memilih yang lemah. Dunia memilih yang kaya, tetapi Allah memilih palungan. Dunia memilih yang hidup, tetapi Allah memilih salib untuk memberi hidup. Renungan ini mengajar kita, iman yang sejati mengingat kesetiaan Allah. Anugerah Allah tidak tersekat oleh budaya atau silsilah. Kedaulatan Allah melampaui ekspektasi manusia. Berkat sejati memandang masa depan generasi. Akhir hidup yang indah adalah akhir yang menyembah. Kristus adalah puncak berkat bagi segala bangsa. Jika saudara hari ini memasuki masa tua atau sedang menyiapkan warisan rohani bagi keluarga dan jemaat, ingatlah, warisan iman adalah berkat paling berharga, lebih tinggi dari harta, gelar, atau prestasi. Yakub mengakhiri hidup dengan pandangan ke depan, bukan ke belakang. Ketika mata jasmaninya kabur, mata imannya justru makin tajam. Ia menutup hidup bukan dengan ketakutan, tetapi dengan penyembahan dan berkat. Beginilah orang benar berangkat menuju kekekalan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajar kami hidup dengan iman dan mengakhiri hidup dengan penyembahan. Ingatkan kami akan kesetiaan-Mu di masa lalu dan kuatkan kami untuk memberkati generasi yang akan datang. Jadikan hidup kami alat berkat, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang Engkau sediakan. Dalam nama Yesus, berkat Allah bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin.